Engkaulah Tuhan yang setia dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu ada dalam setiap hidup setiap kami, Tuhan Yesus. Your faithfulness
This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands, and great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. You never fail me yet. You never fail me yet. Haleluya. Sebab Kau yang besar, sebab tiada yang seperti Engkau. Kami percaya Kau ada untuk kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Bahwa kami percaya bahwa Tuhan sudah menolong kami kemarin, bahwa Tuhan yang sama juga akan menolong kami sekarang, bahkan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa bahwa Bapa yang kami sembah adalah Allah yang lebih besar dari setiap apapun yang kami hadapi, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mau bersorak-sorai memuji dan menyembah Engkau, Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Shalom to PM. Masih semangat memuji Tuhan. Come on. Sebab hanya di dalam nama-Nya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala
katakan mana suaranya Tubiel? Teman-teman kayaknya masih belum pada semangat nih. Kayak kemarin tadi baru dari retret, ada yang gak ikut retret juga. Tapi kita harus tetap membawa api yang sama yang dari retret. Jadi kalau misalkan kalian mau lompat buat Tuhan, kalian mau bersorak untuk Tuhan, berikan itu yang terbaik hari ini juga. Jangan sampai apinya padam, amin? Amin. Alright, kalau kalian ready, bisa boleh ngomong ke teman kiri kanannya, bilang I'm ready to worship Jesus. Ready to worship. I'm ready, I'm ready, I'm ready. Let's go. Are you ready? Come on. Tepuk tangannya dia di atas tuh. Yes. Let everything, let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything, let us pray. Praise the Lord. Sekali lagi tangannya. Praise the Lord. Let everything, let everything, let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Sekali lagi, come on. Let everything, let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise on the mountain. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. Kamu tepuk tangan yang mana dong? Praise when I'm numbered. I praise when surrounded. This praise is the water. This praise is the water. My enemies drowning. Come on, sing it out as long as I'm breathing. I've got a reading. Come on. Praise the Lord, oh my soul. Come on, sing it out. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it. I praise when I feel it. Praise when I don't. Jesus, I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Are you ready to be out? Go sing it out. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Come on, I want to see your hands in here right now. Come on. Jesus, Jesus. Sekali lagi katakan. Say woo 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 woo. Sing go 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 go. Come on, sing it with me. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, sing it out. Praise the Lord. I want to see you jump. 1, 2, jump, jump. Praise the Lord, oh my soul. Praise
Saya merasakan sukacita Tuhan begitu melimpah tengah-tengah kita. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk teman-teman. Wow. Kayaknya vibes-nya masih suasana retret yang kemarin dirasain di Pancawati ya. Masih ketinggalan sampai sekarang. Puji Tuhan semuanya hari ini merasa diberkati, amin. Khususnya semua yang ikut retret diberkati, haleluya. Oke teman-teman mungkin kayaknya kita baru aja meninggalkan tempat kita retret beberapa jam lalu ya. Tapi rasanya jiwa kita, pikiran kita semuanya tuh masih banget kayaknya masih retret nih gitu. Tapi tenang aja teman-teman, mungkin apalagi buat yang di sini nggak sempat kebagian ikut retret atau yang berhalangan, kita di sini juga mau berbagi nih buat teman-teman semua dan tentunya juga buat yang udah ikut retreat. Nah, barangkali muka teman-teman di sini nggak cuma muka Bang Pen yang banyak di sini ya, bisa ditayangin di video ini nih. Karena katanya teman-teman tim multimedia diam-diam udah mempersiapkan nih sesuatu ya saat kita semua sedang terlap tadi malam ya. Jadi tim multimedia itu sedang membuat sesuatu. Kira-kira apa coba kita lihat. Oh ini ternyata foto Presence 23. Ini Koeradi nih yang sebelah kanan. Oh bukan, Koeradi di tengah ya. Jadi ini adalah foto tadi kita waktu sebelum kita pulang kembali ke MGK. Dan semua di sini ramai banget ya. Sampai mau foto aja pilih tempatnya rebutan gitu loh. Tapi untungnya semuanya kebagian. Ada lagi nggak teman-teman multimedia? Aman? Oh nggak ada? Oke. Fotonya baru satu, kalau mau dapat foto lebih banyak cek link di bawah ya, jangan lupa. Oke, nah pastinya sedikit kayaknya nggak afdol ya kalau nggak sedikit kesaksian lah tentang apa yang didapetin di momen retret kemarin ya. Selain dapat tolak angin dan juga dapat suara serak tentunya pasti retret kemarin itu buat kita membawa sukacita tersendiri. Banyak jiwa-jiwa yang dibebaskan. Banyak pengharapan-pengharapan yang kembali lagi diteguhkan. Banyak iman-iman yang lemah kembali lagi dikuatkan. Dan yang paling luar biasanya lagi, Tuhan bekerja secara luar biasa di antara yang adults. Tuhan taruh banyak visi-visi baru, Tuhan taruh banyak cara pandang baru. Bahkan tadi saya pergi pulang kembali ke Jakarta sama Ko Michael Salvatore dan Cimalina. Pembahasannya masih full tentang retret, Pastor. Kayaknya gak mau move on dari retret itu. Jadi semuanya saling berbagi, saling menguatkan. Dan yang terpenting adalah momen semalam itu benar-benar saat altar call semuanya kebagian urapan kalau kita bilang. Jadi tidak ada satu yang terlewat dan kita percaya bahwa semuanya ini barulah awal. Awal untuk kita dibentuk sama Tuhan, awal untuk kita lebih lagi diremukkan sama Tuhan. Broken in His presence. Jadi jangan sampai teman-teman setelah kita kembali dari tempat ini, kita kembali dari retreat kita, kehidupan kita sama lagi. Mungkin kita pasti manusia akan berbuat kesalahan. We have a mistake. Tapi aku mau ngingetin buat kita semua yang sudah kembali, yang sudah dipulihkan sama Tuhan. Ketika kita hancur jangan pernah kita menjauh daripada Tuhan. Karena Tuhan Yesus, His presence always with us. Dan kalau kita mau pulih, tempat kita pulih itu cuman bareng sama Tuhan Yesus saja teman-teman. Jadi mari kita terus bawa api ini sampai ke rumah kita, sampai ke tempat kerja kita, sampai kemanapun. Supaya kita selalu menjalani hidup kita penuh dengan penyertaan Tuhan. Amin. Dan tentunya juga aku mau menyambut nih kalau kayaknya aku lihat di sini rata-rata penduduknya penduduk partai biru ya. Penduduk presence deeper semua. Apakah ada di sini bagi teman-teman atau saudara sekalian yang baru datang atau pertama kali ke 2PM boleh mengangkat tangannya. Kami mau menyambut dengan sukacita apabila ada teman-teman. Oh ada di tengah, ada dua welcome home. Dan di belakang juga ada welcome, puji Tuhan. Mari kita kasih tepuk tangan dong buat teman-teman kita yang baru join. Selamat datang di 2PM. 2PM ini adalah rumah kalian, komunitas kalian. Jadi feel free dan kita welcome banget untuk bisa datang lagi minggu depan. Nah berikutnya nih kita mau memberikan persembahan. Persembahan adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi mari kita persiapkan hati kita, mempersiapkan persembahan kita untuk kita bisa memberikan terbaik bagi Tuhan. Dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah begitu banyak memberi kepada kami, memberkati kami, dan sebentar kami mau memberikan korban persembahannya Tuhan. Yang kami berikan memang tidak layak apa yang Tuhan berikan bagi hidup kami, tapi kami belajar memberi, kami belajar membentuk hati kami supaya apa yang kami persembahkan kepada Tuhan boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat memberi teman-teman, teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar maupun yang ada di depan kursi teman-teman sekalian, dan pastikan rekening penerimanya adalah BCA GBI PRJ, bukan Priscilla Abigail ya teman-teman. Baik, nah untuk berikutnya lagi nih, tentunya juga setelah kemarin sudah banyak panitia yang terlibat di retret, juga banyak juga para volunteers yang terlibat juga di retret. Kita mau tahun depan pelayanan kita, retret kita lebih berkembang lagi, amin. Oleh karena itu aku mau ngajak semua yang di sini yang memang punya talenta, yang memang kemarin tergerak banget buat melayani Tuhan untuk memulai pelayanan, bisa join volunteers. Nah, kita buka pelayanan kita untuk yang creative team, praise and worship, hospitality, multimedia and backstage, community, usher, greeter, and soon dancers ya. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang punya potensi, jangan malu-malu teman-teman, silakan kalian boleh scan QR yang ada di layar juga untuk mendaftarkan diri kalian jadi volunteer di bagian atau talenta apapun yang Tuhan percayakan. Dan tentunya juga nih, kayaknya akan lebih seru, akan lebih semangat kalau setiap minggu pelayanan ketemu sama teman-teman yang udah kita kenal. Ketemu sama teman-teman yang udah kita ketemu bukan cuma 3 hari di Pancawati ya, tapi selama berbulan-bulan. Yaitu aku mau ngajak kita semua tentunya untuk tergabung di dalam Community of Love atau KUL. Nah, KUL ini tuh benar-benar luar biasa ya, bahkan tadi sebelum kita pulang pun para gembala-gembala KUL sempat didoakan juga. Dan selama kemarin pun retret, gembala KUL benar-benar berperan banget nih untuk membantu dan juga selalu sapa-sapa duluan semua peserta-peserta yang ikut. Makanya semuanya pasti kalau tertanam di dalam KUL kita bisa bertumbuh bersama-sama, kita bisa dikuatkan, kita bisa diteguhkan, kita bisa punya tempat sharing yang tepat dan bisa sama-sama berjalan nih untuk kita ikut dalam rencana Tuhan. Terutama dewasa muda saat ini penting banget juga buat join KUL, dan saat ini puji Tuhan TUM PM sudah dipercayakan untuk ada 8 KUL. Dan ini terus bermultiplikasi, aku percaya bahwa Tuhan juga akan terus memakai kita lebih lagi. So buat teman-teman, buat para papa mama muda yang mau join KUL dan tergabung dalam komunitas, boleh banget nih join KUL-nya Tutuan dan juga KUL New Life ya. Jadi buat para papa mama muda di sini akan ada young couples yang akan membimbing, yang akan sharing sama-sama untuk kehidupan keluarga. Begitu juga teman-teman yang single, yang profesional juga bisa join di KUL yang ada di belakang ini. Ada yang offline, ada yang online. Untuk pertanyaan seputar KUL dan sebagainya bisa juga melalui scan QR ataupun kontak ke Koalsa. Nah kalau gitu teman-teman, sebentar lagi kita juga akan mau kembali lagi disirami hatinya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Eradi. Aku percaya bahwa firman Tuhan itu pasti akan setiap hari selalu ada yang baru, selalu ada kekuatan, selalu ada hikmat yang baru. Kalau gitu aku mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita siapin hati kita untuk kita masuk lagi ke dalam hadirat Tuhan. God bless you. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Teman-teman, jujur aku inspired banget sama host yang barusan tadi naik. Dengan suara yang serak ya. Suara udah serak-serak, tapi masih bisa memberikan yang terbaik. Dan aku percaya kita di sini mungkin gak lagi dalam keadaan yang terbaik. Suara kita lagi bindeng, kita lagi gak sehat. Tapi aku percaya Tuhan tuh gak peduli kalau kita nyanyi fals, nyanyi out of tune. Tapi yang Tuhan pedulikan adalah hati kita. Apakah hati kita hancur untuk Tuhan? Brokenness in your heart. Jadi aku mau undang kita semua untuk tutup mata kita. Kita ingat-ingat lagi kehancuran hati
yang pertama kali kalian rasakan di saat kalian encounter the presence of God. We invite you, Jesus. We know that our praise, our worship, pujian dan penyembahan kami bukan hanya tentang suara kami. It's more than a sound, Jesus. It's more than a sound. You seek our heart, you look at our heart. Kau melihat hati kami, Tuhan. Kehancuran hati kami yang akan stay di hati kami, Tuhan. Kami ingin selalu hancur, Tuhan. Kami ingin selalu broken for you. Broken for your presence. Desperate for your presence. Kami ingin selalu merindukan hadirat-Mu di hidup kami semua, Tuhan Yesus. Kami undang Kau untuk hadir, Jesus, Jesus. Karena kami tidak ada gunanya tanpa Engkau hadir di sini, Yesus. And I believe that you are here. Come on, sing it out. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Come on, sing it. You are here, working in this place. I worship you. Sekali lagi kita nyatakan, you are here with all your heart. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Come on, declare who He is. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, Jesus. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker for our life. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship, sing, I worship you. I worship Yes, we believe, God, you are here. you are here. You're healing every heart. I worship you. One more time, sing, you are here. You're touching us. You are here, turning lives around. I worship you, Lord. Sing, you are here, You are here, mending every heart. mending every Sing, I heart. worship you. I worship Sing, I worship you. I You are waymaker, miracle work, promise keep, light. You're the light in the darkness, my God. Yes, that is who you are, and nothing will ever change who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God. that is who You are waymaker. You are waymaker, miracle work, promise keep. We're still joy.
bekerja Tuhan di tempat ini. Right here, right now. In the midst of us. You're working in this place. You're touching every heart, Jesus. Can you feel His presence? Slowly moving in this place. Slowly moving in this place. Slowly burning our hearts with the Holy Spirit. With His Holy Spirit, God. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, never stop working. You never stop, never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, Never stop working. you never stop. Even when I don't see it, Jesus. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, never stop working. Never stop. Even when I don't see it, God. You never stop. Never stop. You never stop. Well, see, even when I don't see it, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Never stop working. You never stop. Never stop working. Even when I don't see it, even when I don't feel it, you never stop. Never stop.
desperate for you. Kami hancur. Hancur Tuhan. Come on. Feel His presence, Jesus. Feel His presence, Lord. Kalau teman-teman fokus ke Tuhan, talk to Him. He's waiting in front of that door with an open arms, dengan tangan terbuka lebar. Come to Him, come to Him. Come to Him, come to Him. Jesus, thank you, Jesus. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Dengan kedua tangan terangkat katakan ku kagum dan hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Oh, sekali lagi katakan ku kagum hormat akan Engkau. Oh Jesus, akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Katakan Kau Allah yang layak dipuji, Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Engkau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau. Segala kemuliaan dan hormat hanya kami berikan pagi-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami para dewasa muda, kami sangat terkagum. We are so in awe of you. Kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan boleh berbicara kepada kami siang hari ini. Dan mengingatkan kami dan menguatkan kami sekali lagi melalui firman Tuhan. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau tadi PC tadi bilang katanya kalau dari retret mesti minum tolak angin karena badannya udah gak enak badan, suara serak. Saya tambahin saudara, betis pegel saudara-saudara, betis pegel ya. Ya di sini pasti banyak betisnya pegel-pegel karena kemarin kita praise and worship party yang luar biasa sampai pecah luar biasa. Saya rasa itu menandakan bahwa kita benar-benar all out untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah saudara-saudara, hari ini saya bertugas untuk memberikan firman Tuhan dan saya percaya ada satu pesan Tuhan yang mau disampaikan kepada kita semua hari ini. So fasten your seat belt. Saya tahu yang retret tentunya kekurangan tidur ya saudara ya. Mungkin kecapean, tapi kalau udah mulai oleng bisa cubit-cubit sendiri gitu saudara ya. Kita fokus 35 menit ke depan, kita mendengar pesan buat kita semua. Nah saudara-saudara, hari ini saya akan bagikan firman Tuhan dengan judul Suam-suam kuku suka-suka aku. Nah, suam-suam kuku
suka-suka aku. Nah saudara-saudara, ada satu virus yang menjalar di banyak kehidupan orang Kristen, namanya virus suam-suam kuku, saudara. Nah sama seperti virus-virus pada umumnya, virus ini mempunyai dua karakteristik. Yang pertama, dia itu bisa menginfeksi tubuh kita. Kalau kekebalan kita lagi turun, dia bisa menginfeksi kita, siapapun kita itu. Yang kedua, setiap virus itu mempunyai karakter yang kedua, yaitu apa? Dia itu bisa bermultiplikasi, artinya dia itu bisa menjalar ke orang-orang yang lain, saudara-saudara. Nah banyak orang Kristen mengidap atau terjangkit dengan satu virus ini, namanya suam-suam kuku, saudara-saudara. Nah tentu kata suam-suam kuku ini kadang-kadang nggak familiar di telinga kita. Betul, apa sih suam-suam kuku ya? Kalau bahasa Inggrisnya lukewarm. Apa sih lukewarm? Apa sih suam-suam kuku? Nah hari ini saya akan bahas firman Tuhan, sedikit pengajaran supaya kita bisa mengerti isi hati Tuhan bagi kita semua. Kita baca di Wahyu 3, saudara-saudara. Ayat 14 dan 15. Dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saya stop dulu di sini. Di sini dia sedang menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Kata permulaan dari ciptaan Allah jangan disalah artikan bahwa Yesus itu adalah salah satu penciptaan. Maksudnya di sini permulaan dari ciptaan Allah adalah semua ciptaan Allah melalui Dia, saudara-saudara. Itu artinya ya. Jangan salah kaprah karena ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan Yesus itu adalah salah satu ciptaan pertama. Ya, jadi jangan salah, kita percaya bahwa Yesus adalah bagian dari Allah Tritunggal, Dia adalah sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Amin saudara-saudara. Ya, dan dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Nah ini dia. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah ini salah satu statement yang sangat sering disalahartikan dan hari ini saya mau kita kupas saudara-saudara. Dan kita lihat di slide berikutnya, ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah saudara, saya garis bawahi kata memuntahkan. Ini adalah satu kata yang sangat serius saudara-saudara. Dikatakan orang yang suam-suam kuku dan tentunya dia sedang berbicara kepada jemaat di Laodikia. Orang-orang yang sudah percaya. Seperti saudara dan saya. Jika kita mengidap dan terjangkit virus yang namanya suam-suam kuku ini, maka firman Tuhan katakan dia akan memuntahkan kita. Oleh karena itu ini bukan satu hal yang harus kita remehkan. Bukan satu hal yang semestinya kita anggap sepele. Tetapi ini begitu penting saudara-saudara dan kita harus mengerti apa sih artinya suam-suam kuku. Ayat 17. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kita lihat lagi berikutnya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kembali lagi kata-kata itu yang semalam saya bahas di retreat. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah saudara-saudara, cerita ini di Wahyu 3 ini kalau saudara-saudara baca memang agak sedikit membingungkan. Kenapa ya berbicara tentang ada 7 gereja yang disebutkan di Wahyu 3. Dan Tuhan itu ada yang dipuji, ada yang dihardik saudara. Nah kita lihat ada 7 gereja. Semua gereja, ada 6 gereja, semuanya dipuji sama Tuhan. Ada pujian dari Tuhan. Ya contoh, Efesus, gereja di Efesus dikatakan dipuji oleh Tuhan, dikatakan karena mereka apa? Sabar menderita dan menguji segala sesuatu dengan baik. Smyrna dipuji oleh Tuhan Yesus, kenapa? Karena dia itu tahan dalam ujian. Pergamus dipuji oleh Tuhan, kenapa? Berpegang pada iman mereka dan tidak menyangkal iman. Tiatira dipuji Tuhan, kenapa? Karena iman dan pelayanannya luar biasa. Sardis dipuji oleh Tuhan, dikatakan kamu gereja udah hampir mati, tapi ada orang-orang yang bertekad tidak menodai dan tidak berkompromi. Philadelphia dipuji oleh Tuhan, kenapa? Kesetiaan dan ketekunannya. Nah ada satu gereja di 7 gereja di Wahyu 3 yang tidak mendapatkan pujian apa-apa saudara. Namanya gereja Laodikia.
Nah oleh karena itu saudara-saudara, kita akan masuk sedikit tentang sejarah arkeologi saudara-saudara, tentang kota Laodikia. This is going to be very interesting, karena saya memang suka yang namanya history, supaya kita bisa mengerti konteks dari firman Tuhan ini. Sebab kalau kita tidak mengerti konteksnya, maka kita tidak akan mengerti arti dari suam-suam kuku tersebut, saudara-saudara. Nah, Laodikia akan saya kasih lihat, saudara-saudara. Ada beberapa hal menarik, saudara-saudara, tentang Laodikia. Kita lihat di slide berikutnya. Kota Laodikia itu pada zamannya adalah kota yang sangat kaya dan terkenal. Kenapa? Karena ternyata Laodikia ini ternyata pusat perputaran ekonomi, saudara-saudara. Dia itu paling kaya di antara 7 kota yang disebutkan tadi. Oke? Selain dia kayanya karena apa? Ternyata dia itu bisa memproduksi kain wool warna hitam yang diekspor kemana-mana. Itu Laodikia. Kainnya itu sangat amat terkenal, saudara. Sehingga itu memperkaya kota ini, karena kenapa? Banyak orang-orang mancanegara, bangsa-bangsa lain mencari kain wool yang warna hitam ini dari Laodikia. Nah selain itu saudara, sangat menarik bahwa Laodikia ini ternyata mempunyai advancement, sesuatu advancement ya, lebih canggih dibandingkan kota-kota lain. Karena apa? Karena dia itu punya rumah sakit, di mana rumah sakit itu bisa memproduksi yang namanya salep mata, saudara. Oke, perhatikan baik-baik. Salep mata, betul, salep mata. Ya, memproduksi salep mata yang terbuat dari mineral gunung. Jadi mineral-mineral itu bisa dipakai untuk mengobati mata. Nah, salep ini dicari-cari dan diekspor ke seluruh negara. Kenapa? Karena orang-orang banyak mencari salep ini karena menyembuhkan. Karena kita tahu mineral itu bisa menyembuhkan, bahkan kulit atau apapun itu juga. Nah, Laodikia ini terkenal dan mahal. Orang-orang pergi ke situ karena mereka mau membeli hal-hal tersebut. Selain itu dia menjadi pusat ekonomi, banking center gitu ya saudara-saudara ya. Nah, selain itu saudara-saudara, apalagi yang kita bisa pelajari dari Laodikia saudara? Dia begitu kaya. Ya saudara-saudara, kita lihat berikutnya. Sehingga pada saat kotanya hancur, kotanya itu pernah hancur saudara. Histori, sejarah mengatakan kota Laodikia pernah hancur. Ya, jadi Laodikia ini salah satu dari jajahan bangsa Romawi, oke? Perhatikan baik-baik ya. Dia pernah kena gempa bumi hancur. Dan kaisarnya mengatakan, kalian udah hancur, kalian butuh stimulasi injeksi ekonomi nggak dari kaisar? Dia bilang nggak perlu, kita ini mandiri. Kita bisa bangun kota kita sendiri. Itu sejarah membuktikan. Saudara-saudara bisa cari sendiri, cari tahu sendiri ya. Jadi dia menolak bantuan kaisar untuk membangun karena apa? Mereka sudah berdikari, sudah self sufficient. Perhatikan baik-baik. Ini akan mempunyai makna rohani yang luar biasa, saudara-saudara. Kota ini berdikari, dia itu self sufficient. Dia bilang, gua nggak perlu bantuan orang lain. Gua bisa bangun kota gua sendiri. Dan itu dibuktikan saudara, di Laodikia itu ada komunitas orang Yahudi. Kita tahu orang-orang Yahudi dari Yerusalem terpencar, betul ya? Dan ada orang-orang yang tinggal di Laodikia, orang-orang Yahudi, mereka itu orang-orang kaya juga. Bagaimana bisa dibuktikan? Sejarah membuktikan, orang-orang Yahudi yang terpencar di mancanegara, mereka itu selalu mengirimkan upeti ke Yerusalem, menyumbang ke Bait Allah. Itu memang tradisi mereka pada saat itu. Dan sejarah membuktikan suatu kali ada satu kereta dari Laodikia yang membawa emas dari orang-orang Kristen di Laodikia ke Yerusalem karena mereka membawa upeti. Dikatakan bahwa pada saat kereta itu atau kereta kuda tentunya itu diintercept saudara-saudara, ditemukan di dalam kereta kuda itu sebesar 9 kilo emas di situ. 9 kilo itu sekitar 9 miliar rupiah saudara. Jadi saudara bisa bayangkan minoritas Yahudi di kota Laodikia mungkin gak terlalu banyak bisa menyumbang uang sebesar itu. Itu membuktikan bahwa memang Laodikia ini adalah kota yang sungguh-sungguh berdikari dan makmur saudara. Ya, saya lanjutkan, kota Laodikia itu apa? Kita lihat di peta berikutnya. Laodikia itu kotanya terletak di persimpangan saudara. Ini agak sedikit percaya, tetapi saudara bisa lihat Laodikia itu di tengah-tengah. That's why dia itu menjadi tempat persinggahan. That's why dia menjadi pusat ekonomi. Mungkin kalau kita lihat sekarang mungkin dia menjadi seperti kota seperti Qatar yang menjadi pusat hub di sekitarnya. Mungkin seperti Singapore, pusat di mana semua orang itu kalau mau ke tempat lain pasti mampir Laodikia dulu, saudara. That's why banyak orang beli sesuatu di Laodikia, makanya kotanya semakin kaya dan semakin kaya dan semakin kaya. Ya, saudara ya. Nah, kota Laodikia itu punya satu masalah. Masalahnya apa?
dia itu tidak punya air, tidak punya sumber air. Maka apa yang terjadi, ini histori membuktikan, kalau saudara-saudara yang suka arkeolog pasti saudara suka. Jadi mereka itu harus membawa air dari kota lain ke kota Laodikia. Kelemahannya cuma satu, dia nggak punya air. Jadi apa yang dilakukan, zaman dulu belum ada pipa pralon saudara. Yang mereka lakukan adalah mereka membangun yang namanya aqueduct, seperti ini. Aqueduct itu seperti pipa yang menyalurkan air terbuat dari batu saudara. Dan ini masih ada sampai saat ini. Aqueduct seperti ini, menyalurkan air dari kota-kota sebelahnya untuk supaya kota Laodikia ini mempunyai air sehingga penduduknya bisa minum dan segala macamnya. Nah karena dia ini tidak punya air saudara, menariknya lagi kota ini terkenal menjadi kota yang suka kompromi. Kita lihat slide berikutnya. Kenapa dia suka kompromi saudara? Ya, dia bergantung dengan kota lain. Dia tergantung dengan dua kota, namanya Hierapolis. Karena Hierapolis itu mempunyai sumber air panas. Sama Kolosai. Kolosai itu dari gunung. Dia bisa bawa air dingin ke kota Laodikia. This is getting interesting saudara ya. Nah air ini menjadi kelemahan kota ini. Sehingga kota ini mudah berkompromi dengan pihak luar. Kenapa? Karena setiap ada orang mau menyerang kota Laodikia, sebelum diserang mereka akan bernegosiasi. Udahlah lu gak usah serang gue lah, lu mau apa? Kita kompromi dulu, kita deal-dealan dulu di depan. Kenapa? Karena pada saat mereka declare war dan air itu ditutup, habis. Bisa paham maksud saya ya? Karena mereka gak punya air pada saat, kalau bahasa Inggrisnya itu di siege, dikepung saudara. Maka pintu air itu ditutup, maka habislah. Dengan sendirinya kota itu akan kalah saudara. Nah Tuhan itu menggambarkan kekristenan jemaat Laodikia seperti air yang mereka miliki, yaitu suam-suam kuku. Kenapa? Karena ternyata saudara-saudara, dari Hierapolis dan Kolosai, itu kalau ada air, zaman dulu tenang, saudara-saudara mesti ngerti ya, belum ada hot water unit, belum ada kulkas saudara ya. Nah jarak dari Hierapolis dan Kolosai itu sekitar 10 kilo. 10 kilo itu mungkin dari sini ke Kelapa Gading kali ya saudara-saudara ya. Jadi by the time air panas itu nyampe ke Laodikia, itu udah gak panas lagi. You get what I mean? Dari Kolosai yang dingin 10 kilo travel sampai Laodikia udah gak dingin lagi saudara. Makanya terkenal di Laodikia itu salah satu kelemahannya dia airnya itu suam-suam kuku. Artinya apa? Gak panas gak dingin. You get it? Selain gak panas gak dingin, terkenal kalau dicicip airnya karena dia lewati batu aqueduct itu penuh dengan mineral. Jadi kalau dicicip rasanya agak ayep-ayep gitu saudara. Ada rasanya, tahu ya saudara kalau ada air yang ada rasanya, bukan kayak aqua gitu ada rasa, ini kok air kayak ada rasa tanahnya ya gitu. Kayak gitu saudara. Dia gak panas gak dingin dan dia juga rasanya gak enak. Nah ini kelemahannya Laodikia. Dan Tuhan itu menggambarkan kekristenan Laodikia seperti apa yang sedang terjadi di dunia naturalnya. Saudara. Nah kita harus mengerti ada satu prinsip rohani saudara-saudara. Buat para dewasa muda mungkin belum pernah mendengar ini. Ada satu prinsip rohani bahwa apa yang terjadi di alam roh biasanya dimanifestasikan di alam yang nyata. Oke? Kalau biasanya kalau ada banyak perjudian, banyak yang namanya tempat-tempat maksiat. Biasanya di alam roh banyak sekali dari mereka yang menyembah berhala. Biasanya begitu. Ya, nah Laodikia juga sama, ada prinsip rohani yang terjadi di sini, apa yang terjadi di alam roh juga terjadi di dunia nyata. Nah pada saat kita lihat dunia nyatanya, kita bisa membaca apa yang terjadi di alam rohnya. Kira-kira seperti itu saudara. Nah suam-suam kuku itu berbicara tentang apa? Saya akan berbicara tentang 2 poin. Yang pertama, suam-suam kuku itu berbicara tentang kekristenan yang berkompromi saudara. Sama seperti keadaan natural mereka di mana air yang mereka miliki itu suam-suam kuku, ternyata terjadi di dalam kerohanian mereka. Sama seperti yang air yang tadinya panas, saudara-saudara. Air yang panas itu, dia itu kalau teman-teman yang belajar fisika, temperaturnya itu akan terganggu dengan suhu sekitarnya, betul saudara? Makanya saudara kalau ada makanan beku dimasukkan ke dalam air. Kenapa? Karena temperatur sekitarnya akan mempengaruhi makanan yang beku ini. Begitu juga dengan air. Air yang panas, dia terpengaruh dengan keadaan sekitarnya menjadi tidak panas lagi.
Ini sedang menggambarkan bahwa orang-orang di Laodikia kekristenannya itu penuh dengan kompromi. Begitu juga dengan yang tadi saya bilang, sebelum ada serangan dia udah kompromi dulu. Udah dah, kita deal-dealan dulu di depan. Lu jangan bikin gua susah. Nah, kekristenan di Laodikia itu juga sama, saudara. Kenapa saya bisa buktikan? Tadi saya bilang bahwa Laodikia itu kaya karena apa? Pusat ekonomi, betul? Tapi Tuhan suruh dia, kamu beli emas dariku. Perhatikan baik-baik. Oke, perhatikan baik-baik. Laodikia kaya luar biasa secara natural. Tapi Tuhan bilang, kamu tuh sebenarnya gak kaya, kamu perlu beli emas dari aku. Tuhan tuh lagi sindir jemaat Laodikia. Oke, lalu Tuhan, kita tadi sudah belajar bahwa Laodikia itu pusat tekstil, betul? Punya wool yang luar biasa. Tuhan suruh apa? Beli dari aku pakaian putih. Saudara bisa tangkap gak? Lalu Tuhan tadi saya sudah jelaskan bahwa Laodikia itu pusatnya, researchnya, pabriknya obat mata, betul? Tahukah yang Tuhan suruh? Kamu beli daripada aku minyak untuk mengoles matamu. Tuhan tuh lagi sindir Laodikia. Kamu tuh berpikir kamu punya segalanya. Tapi sebenarnya kamu tidak punya apa-apa. Ada yang salah dari fokus dari jemaat Laodikia. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka punya itu mereka bisa bangga-banggakan. Sehingga itu menjadi fokus mereka. Sehingga mereka tidak lagi mencari Tuhan. Tetapi mereka mencari kenikmatan dunia, saudara-saudara. Yang mereka kejar adalah uang, yang mereka kejar adalah pakaian bagus, yang mereka kejar adalah kekuatan medis. Tetapi sebenarnya Tuhan berkata, kamu itu salah fokus, kamu tuh berkompromi dengan dunia. Maka Tuhan bilang, kamu itu suam-suam kuku. Tuhan tidak mau untuk kita, saudara-saudara, untuk suam-suam kuku. Berkompromi dengan yang namanya dosa. Berkompromi dengan yang namanya tabiat dosa. Nah seringkali saudara-saudara, sama seperti jemaat di Laodikia, bagi kita semua saudara-saudara para dewasa muda, jemaat Tuhan yang dikasihi, jika engkau sudah mulai punya uang yang namanya harta, seringkali harta itu yang menguasai hatimu, saudara-saudara. Bukan lagi Tuhan yang menjadi Tuhan atas engkau, tetapi duit yang menjadi fokus dari keseharianmu setiap hari. Saya akan jelaskan lebih dalam lagi, saudara. Kenapa kita ini orang Kristen suka kompromi? Saudara-saudara, saya akan lihat ini. 3 kemungkinan yang bisa terjadi pada saat kita jatuh cinta. Saudara-saudara pernah jatuh cinta di sini? Ada yang pernah jatuh cinta? Pura-pura nggak pernah gitu ya. Ada 3 kemungkinan kalau pasangan muda-mudi jatuh cinta. Perhatikan baik-baik ya, Priscilla Abigail. Cinta kita diterima. Haleluya, puji Tuhan. Betul kan saudara-saudara? Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, cinta kita ditolak. Depresi 2 bulan. Kadang-kadang menghilang dari 2PM 2 bulan, ya kan? Tapi kadang-kadang kalau cinta diterima juga kadang-kadang suka menghilang juga dari 2PM sih. Cuman denger-denger doang sih. Kok pada ketawa-ketawa gini kok kayaknya pengalaman gitu ya saudara-saudara ya. Kadang-kadang yang pertama cinta diterima, yang kedua cinta ditolak. Nah cilakanya ada opsi ketiga saudara-saudara. Pada saat kita jatuh cinta, cinta kita tidak diterima dan tidak ditolak. Ngambang. PHP, pemberi harapan pelasu, saudara ya. Pelasu. Nah masalahnya yang begini nih masalah nih. Iya enggak iya gitu kan kadang-kadang. Iya enggak iya gitu kan. Misalnya contoh ada satu perempuan gitu, dia single, dia cantik. Dia lagi nunggu gitu kan, siapa nih yang bisa deketin gua gitu kan. Tapi sambil nunggu saudara-saudara, ada cowok yang deketin. Cowok deketin, teleponin ya kan. Kamu sudah makan, kamu sudah bangun. Lu jadi alarm aja deh sono gitu saudara-saudara ya. Sama kayak makan obat gitu, pasang alarm aja sama, gak beda. Dikasih tumpangan, lu mau kemana? Wah. Sama gue aja, dibayarin makan. Tadi saya dari Pancawati ke sini kita sedang membahas siapa yang harus bayar makan pada saat dating, saudara-saudara. 2 jam hampir kita membahas cowok kah yang harus membayar atau split bill atau gantian, saudara. Itu satu komplikasi yang harus kita bahas suatu saat nanti, saudara ya.
Luar biasa, memang kalau pelayanan anak muda seperti itu. Nah, si perempuan ini dia sebenarnya nggak gitu suka sama si cowok. Tapi karena diperhatiin terus. Aldi, kamu kok gitu sih? Jangan gitu loh kamu. Dijemputin terus. Ditanyain, udah makan belum? Mau digojekin makanan enggak? Karyawan saya kalau digojekin makanan langsung, gitu. Renaldi lagi. Enggak. Tapi karena dia nyaman, ada orang yang perhatiin dia mau enggak, saudara. Ngerti maksud saya? Ada perempuan yang gitu kan, enggak sih sama dia, tapi karena gue lagi kosong dan ada yang peduliin, ya bolehlah pergi-pergi, ya kan? Ini cowok-cowok jangan pada modus ya, saudara-saudara, hajar loh. Kita gantung-gantung si cowok, kenapa? Karena kita ada kebutuhan dari si cowok. Dipedulikan, ditraktir, whatever it is. Tapi kita gak cinta sama dia. Kita gantung nih hubungan tanpa status. PHP, kita memberi harapan palsu kepada si cowok. Masalahnya di situ, saudara. Masalahnya banyak orang Kristen PHP-in Tuhan. Kita gak benar-benar cinta sama dia. Kita hanya nyaman sama dia. Kalau lagi butuh kerjaan, deketin Tuhan. Kalau kerjaan sudah dapat, gaji gede, lupa sama Tuhan. Kalau lagi butuh pacar, deket sama Tuhan. Kalau udah dapat pacar, ya. Seringkali kita tidak sadar kita memperlakukan Tuhan sama seperti seseorang yang memberi PHP kepada orang lain. Seringkali kita kompromi, kita bilang Tuhan engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sebenarnya kita tuh cuma ngomong doang. Kita gak menjadikan dia sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita, saudara. Betul apa enggak, saudara? Kita seringkali memperlakukan Tuhan seperti itu. Kita bilang kita cinta sama Tuhan. Tapi kita lihat selalu ada yang lain. Kita sedang nunggu yang lain. Tuhan, mumpung gue lagi single, mumpung gue lagi gak ada mainan-mainan, gue lagi gak ada duit, gue lagi gak ada pacar, gue lagi gak ada entertainment, gue lagi gak ada karir, ya udah deh boleh deh sama Tuhan deh. You get what I mean? Apakah ada yang tertemplak? Gak usah angkat tangan saudara-saudara ya. Kenapa? Kita lihat di slide berikutnya. Seringkali kita butuh Tuhan, tapi sebenarnya yang kita cari itu hobi kita. Yang kita cari itu karir kita. Kita lihat di slide berikutnya. Yang kita cari itu apa? Percintaan yang memuaskan kita. Yang kita cari apa sebenarnya? Kita bukan cinta Tuhan, kita cinta pelayanan. Kita cinta mengaktualisasikan hobi kita. Kita cinta di tag di story kita. Kita cinta hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya kita gak cinta Tuhan. Kita sebenarnya cinta uang. Karena gak punya uang aja kita ke gereja. Karena gak punya uang aja kita melayani Tuhan. Coba kalau udah punya uang, sungguh-sungguh cinta Tuhan apa enggak? Sebenarnya kita cinta bukan Tuhan, yang kita cinta itu status. Menjadi pemimpin, dilihat orang, itu sebenarnya yang kita cinta. Kita sebenarnya gak cinta Tuhan. Yang kita cinta sebenarnya pamor atau power, saudara-saudara. Tapi karena kita gak punya pamor, power, status, karena belum punya itu, kita lagi nunggu itu, kita cintain Tuhan dulu deh, PHP-in Tuhan dulu deh. Bukankah itu yang sering terjadi di kehidupan kita, saudara? Tahukah saudara-saudara bahwa strategi si iblis dari kejadian itu bukanlah untuk membuat kita itu benci Tuhan. No. Dia tidak pernah nyuruh kita, lu benci Tuhan aja. No. Strategi si iblis adalah dia memberikan substitusi. Lu jangan cinta Tuhan, lu cinta uang aja. Lu cinta pamor aja. Lu cinta hubungan lu aja. Lu cinta karir lu aja. Jadi kita punya pengabdian kita, our worship, our devotion. Pengabdian tertinggi kita bukan kepada Tuhan, tetapi kepada apa? Uang, karir, percintaan. Apakah salah hal-hal itu? Enggak. I love. Tadi saya ngomong sama teman-teman yang satu mobil sama saya sungguh rindu Jemaat 2PM akan mempunyai pernikahan yang luar biasa. Amin saudara. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita.
Maksudnya luar biasa kayak gimana? Kayak gini loh, saudara-saudara bisa bayangkan gak? Nanti suatu saat menikah dan ada perkumpulan keluarga. Dan keluarga bilang tuh, kamu lihat Tio sama Dita. Itu baru pernikahan yang luar biasa. Itu harus menjadi standar kita. Menjadi pasangan suami istri yang memuliakan Tuhan. Bukan sekedar jatuh cinta doang, saudara-saudara. Ada purpose-nya di balik satu hubungan. Untuk apa? Untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Dan kalau mereka bisa, kita semua pasti bisa. Amin, saudara-saudara. Bukan kita tidak boleh mempunyai hal itu. Tetapi kemanakah pengabdian tertinggimu tertuju, saudara? Saya selalu bilang ini, saudara. You can have things, but don't let things have you, saudara. You can have things, but don't let things have you. Saya rindu di 2PM selain orang-orang yang mempunyai pernikahan yang luar biasa, kalian mempunyai karir yang luar biasa. Amin, saudara-saudara. Kalian mempunyai keuangan yang luar biasa. Ada amin, saudara-saudara. Kalian mempunyai pelayanan yang luar biasa. Ada amin. Tetapi jangan biarkan uang, pelayanan, karir, percintaan menguasai hidupmu sehingga engkau lupa kepada Tuhan. Nah, kekristenan di Laodikia seperti itu. Tuhan bilang, lu tuh terlalu fokus sama uang. Lu tuh terlalu fokus dengan hal-hal yang lain. Sehingga tuh sebenarnya cuman PHP-in gue. Lu cuman jadiin Tuhan itu sebagai ban serep. Pernah cowok-cowok di sini yang dijadikan ban serep? Sama perempuan? Baru putusin cewek aja baru telepon gue loh. Nyari-nyari gue loh. Sama, sebenarnya kita sering melakukan hal yang sama Tuhan. Kita gak mau ngaku aja. You can have things, but don't let things have you. Ada satu pahlawan iman yang luar biasa di Alkitab, namanya Joshua. Dan saya berdoa kita semua menjadi seperti Joshua. Kenapa? Dia katakan ini, Yosua 24 ayat 14 dan 15. Kita lihat yuk. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadalah kepada Tuhan, talking about devotion, pengabdian tertinggi. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini. Perhatikan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, para dewasa muda, mumpung kalian belum punya uang terlalu banyak, mumpung kalian belum punya status terlalu tinggi, mumpung kalian belum punya karir yang gilang gemilang, saya tanamkan satu prinsip ini. You can have things, but don't let things have you. Jangan kompromikan Yesusmu hanya karena sekedar tambahan berapa juta rupiah sebulan, saudara. Jangan kompromikan Yesus hanya karena dia ganteng. Ada amin? Hanya karena dia bisa nendang bola dengan luar biasa. Gitu, saudara. Hanya karena dia bawa BMW. BMW juga dibeliin bapaknya. Lu tenang aja. Gak usah terlalu banyak cincong deh. Warung aja masih ngutang, udah bisa merayu-merayu cewek gitu. Bayar utang dulu di warung gitu, saudara. Don't get too terkesima dengan apa yang cowok punya atau yang cewek punya. Karena itu juga dari bapak emaknya. Terkesimalah akan karakter. Karena karakter itu mahal harganya. Amin, saudara. Ini perempuan-perempuan mama-mama muda setuju? Tapi kalau ganteng sama berkarakter sih lumayan ya saudara-saudara ya. Haleluya. Oleh karena itu saya rindu di sini akan ada banyak ya pasangan-pasangan muda yang berkarakter dan juga gilang gemilang karirnya. Tapi cinta Tuhan luar biasa. Dia akan berkata, apapun yang terjadi, aku dan seisi rumahku akan melayani dan beribadah kepada Tuhan. Terberikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, hal yang kedua yang saya mau bagikan tentang suam-suam kuku adalah apa? Suam-suam kuku itu berbicara tentang kekristenan yang tidak berfungsi. Seringkali saudara-saudara kita berpikir gini, Tuhan kan bilang, lu lebih baik panas atau lebih baik dingin, betul? Nah, seringkali kita mengartikan gini, tuh kan Tuhan bilang, lu lebih baik sungguh-sungguh sama Tuhan atau mendingan lu jauh sekalian dari gereja. Betul gak? Kita kan suka ngomong gitu kan, lu lebih baik deket banget sama Tuhan, on fire, panas, atau lu dingin, jauh dari Tuhan. Itu salah kaprah. Itu
eksegesis yang salah, pengertian yang salah. Saya akan jelaskan kenapa. Suam-suam kuku itu berbicara tentang fungsi, bukan tentang lokasi. Saya ulangi lagi. Suam-suam kuku berbicara tentang fungsi, bukan lokasi. Kenapa? Kita selalu berpikir kalau dekat sama Tuhan panas, jauh dari Tuhan dingin. Makanya lu jangan setengah-setengah, mendingan murtad sekalian gitu kan saudara-saudara kan. Mendingan nakal sekalian, daripada cuma setengah-setengah mendingan nakal sekalian. Tuhan aja bilang lu mendingan dingin. Bukan saudara. It's not about location, but it's about function. Kenapa saudara? Karena gini, tadi saya udah cerita ya, pakai aqueduct kan, perhatikan baik-baik. Jadi dia butuh dua sumber air, satu air panas, satu air dingin. Ternyata di zaman dulu, di kota Laodikia, orang menggunakan air panas supaya menyegarkan badan dan menyembuhkan penyakit. Perhatikan baik-baik. Air panas, sama seperti teman-teman yang udah pernah ke Japanese onsen. Ada yang pernah ke Jepang? Onsen, saudara-saudara? Nah di situ kita bisa berendam air panas. Kenapa? Karena ada mineralnya dan suhunya itu yang membuat otot-otot kita menjadi lebih rileks, membuat pikiran kita lebih rileks. Kenapa? Karena air panas itu ternyata menyembuhkan. Ada fungsinya. Sedangkan air dingin, saudara-saudara, dibutuhkan oleh orang zaman dulu untuk apa? Untuk menyegarkan dahaga kita. Betul, kalau kita minum air dingin rasanya plong banget, saudara. Ingat zaman dulu belum ada kulkas. Kalau kita mah gampang tinggal buka kulkas. Zaman dulu mereka butuhkan air dingin apa? Untuk menyegarkan. Jadi pada saat Tuhan menghardik iman orang-orang Laodikia dan bilang, lu tuh gak panas gak dingin. Bukan berbicara tentang dekat sama jauh sama Tuhan. Tapi berbicara, lu tuh air itu suam-suam kuku. Dingin enggak, panas enggak. Lu tuh gak ada gunanya. You get it? Lu tuh gak ada gunanya. Lu dingin, lu diminum juga gak menyegarkan dahaga, buat mandi juga gak menyembuhkan tulang. Jadi lu tuh gak ada gunanya. Nah Tuhan menggunakan kata suam-suam kuku ini sedang menghardik orang-orang Laodikia. Lu tuh bilang lu Kristen, tetapi lu tuh sebenarnya tidak berfungsi. Orang Kristen harus menjadi orang yang berfungsi. Amin saudara-saudara. Tuhan tidak menyelamatkan kita untuk menghangatkan bangku gereja saudara. Tuhan memanggil kita, menebus kita, menguduskan kita, memberikan kita satu visi. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Katakan amin saudara. Nah saya mau bertanya kepada saudara-saudara hari ini. Apakah kita Kristen yang bersifat konsumtif atau Kristen yang penuh inisiatif? Katakan amin. Seringkali kita menjadi Kristen yang bersifat konsumtif. It's all about me and me and me and me and me. Usher-nya kurang ramah, musiknya kurang bagus, pembicaranya kurang kurus, kurang lucu, saudara-saudara. It's always about me. What can I get from this meeting? Apa yang aku bisa dapatkan dari ibadah ini? Gua gak dapat apa-apa lu hari ini lu. Jelek nih gereja nih gak dapat apa-apa. Memang saudara-saudara tidak mendapatkan apa-apa. Saudara harusnya memberikan sesuatu di dalam pertemuan bersama dengan orang-orang percaya. Katakan amin saudara. It's not about you. You are not that important. Sorry to say if I offend you. You are not that important. We are not the center of the world. Karena banyak sekarang di zaman ini generasi Z dan milenial yang mempunyai entitled spirit. Pengennya disuguhkan dengan yang terbaik. Dikecewakan dikit, gua viralin lo. You see? Ada sense of entitlement di dalam hati manusia yang mengingini dirinya itu dilayani. Layani gua dong, puji gua dong, ramah sama gua dong, ucapin gua dong, jangan lupain gua dong, jemput gua dong. Sebenarnya Tuhan tidak menghendaki kekristenan yang seperti itu, tetapi Tuhan menghendaki kekristenan yang pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. You are not safe for yourself. Tapi kita harus punya inisiatif.
Nah Tuhan menghardik jemaat Laodikia karena dia suam-suam kuku. Ternyata dia itu tidak fungsi, tidak ada fungsinya. Nah bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Apakah kita berfungsi di dalam kerajaan Allah? Atau sekedar penikmat? Ayo dong, elus-elus ego gue dong. Sorry to say, saudara dan saya tidak begitu penting. Kita bukan VVIP-nya saudara. Kita ini hamba. Kita ini diselamatkan, diberikan sesuatu yang cuma-cuma yang luar biasa. Justru pada saat kita diselamatkan, semestinya ada respon keluar yang membuat inisiatif itu dan mengatakan Tuhan aku melakukan ini karena aku mau bersyukur kepadamu. Haleluya. Tahukah saudara-saudara, saudara itu mempunyai peran yang khusus di dalam kerajaan Allah yang hanya bisa saudara fulfill. Bahkan saya sendiri tidak bisa fulfill saudara-saudara. Ada hal-hal di mana terkadang saudara-saudara di kantor, engkaulah Alkitab yang berjalan, yang teman kerjamu bisa baca. Teman kerjamu mungkin tidak mungkin baca Alkitab, tetapi dia melihat hidupmu. Seperti Alkitab berjalan. Apakah kau berfungsi memberitakan kebesaran Tuhan dan karakter Tuhan? Atau kamu sedang memberitakan karakter yang lain, saudara? Seringkali kemarin saya menikmati banyak waktu one on one sama beberapa orang gitu ya saudara-saudara di retret. Ada yang bilang, kok Radi, ada orang ngomong kok Radi ini perfeksionis. Bener gak Randy, saya perfeksionis? Jawab yang benar. Dia bilang kok Radi mah orangnya perfeksionis banget kalau pelayanan. Detil lagi, detil gak? Awas alis miring saya bisa lihat saudara. Kadang-kadang orang lain mikir kok Radi ini over banget. Tapi saya lihat kok Radi gak over. Memang semestinya pelayanan itu harus diberikan dengan yang terbaik. Nothing but the best. Amin saudara-saudara. Dia bilang gitu saudara. Puji Tuhan, terima kasih ya. Seringkali banyak jiwa tidak dimenangkan karena kita melayani dia setengah hati saudara. If only you are more serious, sedikit aja. Jangan-jangan lebih banyak jiwa lagi dimenangkan buat Tuhan. Permasalahannya banyak sekali orang melayani hanya ya ala kadarnya lah. Ala kadarnya lah. Saya kesaksian sedikit ya saudara ya. Kemarin retret itu ada salah satu karyawan saya yang bukan beragama Kristen ikut retret. Dia beragama seberang. Dia gak pernah dengar lagu rohani. Pada saat dia mulai dengar lagu rohani di kantor saya, saudara. Lama-lama dia nyanyinya lagu-lagu hadiratmu memenuhiku, gitu-gitu. Saya bilang, ini anak nggak ada yang nginjilin dia, tapi dia mulai dengerin lagu-lagu itu. Terus saya bilang, kamu mau ikut retret gak? Mau Pak, saya mau. Emang boleh Pak, saya ikut retret? Boleh. Oke Pak, lalu saya menabur langsung. Yaudah, kamu langsung ikut retret. Saya yang bayarin. Tahu saudara, 2 minggu sebelum retret, dari Caca sama Renhat sudah kasih song list retret, dia hafalin tuh lagu. Sedangkan kita yang singer datang ke atas panggung belum ingat lagu, saudara-saudara. Sedangkan kita pelayanan asal-asalan, datang telat. Orang yang belum kenal Tuhan dikasih kesempatan retret, dia hafalin lagunya. 2 minggu sebelumnya. Bagaimana dengan kita pada saat kita pelayanan? Datang telat, kadang datang kagak kabarin. Pada saat kita kita mengatakan kita ini menyembah Dia, semestinya kita memberikan yang terbaik. Nothing but the best, saudara-saudara. Tadi Aksa tanya saya, kok tanggal 6 Januari kita dijadwal di MDPJ, kok bisa gak? Pasti bisa. Saya gak pernah takut dengan yang namanya pelayanan. Hari ini semestinya bukan saya yang khotbah by the way saudara-saudara. Ya, mungkin leader-leader yang dekat sama saya bilang, lu yakin kok, lu yakin kok. Yakin, pokoknya maju tak gentar, biar nama Yesus yang dipermuliakan. Amin saudara-saudara. Nah begitu juga dengan 2 PM. Never back down from challenges. Layani Tuhan, in everything. Gak harus di gereja tetapi di kantor, di keluarga. Minimal jangan jadi orang yang nyolot lah di kantor saudara-saudara. Bilangnya Kristen tapi nyolot terus di kantor, bikin onar, gosip, toksik. Minimal kalau lu gak bisa memuliakan Dia, jangan bikin malu nama Tuhan lah, jangan bilang Kristen-Kristen.
Amin saudara. Jadilah orang Kristen yang berfungsi saudara. Nah kenapa kita harus berfungsi? Nah ini kita lihat di slide berikutnya. Tuhan rindu kita mengasihi dia di surga kelak. Katakan amin saudara. Berapa banyak yang mau bersama dengan Kristus di surga kelak nanti? Angkat tanganmu. Nah karena kita mau spend eternity di surga, maka kita harus melatih diri kita dari sekarang. Supaya nanti di surga kita kerasan, kita tuh nyaman. Nah di surga itu sukanya pujian dan penyembahan. Makanya kita dilatih sekarang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan pada saat kita gak suka, pada saat kita capek, pada saat kita gak ada mood. Kita dipaksa untuk belajar untuk pujian dan penyembahan. Bukan karena saya perfeksionis, kenapa? Karena nanti di surga nanti pada saat kekal, setiap hari kita hanya memuji dan menyembah Tuhan. Nah saya khawatir kalau saudara di sini belum bisa memuji dan menyembah Tuhan, saya khawatir nanti di surga saudara nggak betah. Nanti suatu hari kelak pada saat kita ada di surga yang baru, Yerusalem yang baru, tugas kita adalah apa? Kita melayani Sang Raja. Every day melayani Sang Raja. Nah kalau saudara tidak belajar melayani dari sekarang, saya khawatir saudara-saudara nggak betah di surga nanti. Santo Petrus, saya mau pindah ke sebelah deh, pindah server deh, nggak betah di sini, gitu saudara. Tuhan rindu saudara-saudara di surga kelak nanti into eternity kita saling mengasihi, amin saudara-saudara. Tidak ada lagi toksik-toksikan, tidak ada julit-julitan, tidak. Kita mengasihi dengan sepenuhnya. Nah oleh karena itu di umur 70-80 tahun kita ada di bumi ini, Tuhan rindu kita itu saling mengasihi. Why? Karena kita sedang latihan untuk kehidupan kekal. Supaya suatu hari di surga kelak kita bisa mengasihi dia selama-lamanya. Saya akan tutup dengan ini saudara. Mungkin ada beberapa yang pernah dengar cerita ini. The Starfish Story. Berbicara tentang kekristenan yang berfungsi. Suatu saat di satu pantai saudara, terjadi yang namanya puting beliung, angin yang besar melanda pantai itu saudara. Sehingga apa yang terjadi, angin yang ribut yang besar itu melanda pantai itu sehingga besokan paginya pada saat fajar menyingsing, angin itu menyebabkan banyak sekali bintang laut itu keluar dari terdampar saudara, keluar dari air terdampar di pantai. Ribuan bintang laut terdampar. Kenapa? Karena anginnya bergejolak dan air bergejolak. Dan pada saat pagi hari, pada saat semua sudah calm, bintang laut ini terjebak di daratan. Oke, bisa bayangkan saudara ya, terjebak di pantai, terjebak di pasir-pasir. Lalu ada seorang orang tua, dia rumahnya di situ, semalaman dia berlindung di dalam rumah, dia buka jendela dan dia lihat ke pantai. Dia lihat ada anak perempuan, masih umur 10 tahun. Anak perempuan ini di pantai, dia ambil satu bintang laut, terus dia lempar ke dalam air. Dia nunduk lagi, ambil lagi satu bintang laut. Dia lempar ke pantai, masuk ke dalam air. Dia sedang menyelamatkan bintang laut ini saudara. Dia ambil satu lagi, dia lempar. Lalu bapak ini lihat dari kejauhan. Itu anak perempuan ngapain? Ini bintang laut ribuan. Dia datengin. Nak, kamu ngapain? Nyelamatin bintang laut. Kamu tuh buang-buang waktu, ini ribuan. Kamu gak akan membuat perubahan. Biarlah mereka mati. Anak ini sedikit keras kepala saudara. Diajakin ngomong sama orang tua, dia tetap nunduk, pungut, buang ke air. Nunduk, pungut, buang ke air. Bapak ini bilang lagi, nak, udah gak usah capek-capek. Ini ribuan, kamu gak bakal bisa menyelamatkan mereka. Kamu gak akan bisa menyelamatkan bintang laut ini. Anak ini gak jawab. Dia nunduk. Dia nengok ke bapak tua itu. Bapak bilang, saya tidak bisa membuat perubahan. Tapi saya membuat perubahan kepada bintang laut yang satu ini. Bapak bilang, saya tidak bisa menyelamatkan bintang laut ini. Tapi saya menyelamatkan yang satu ini.
Seringkali kita sebagai orang Kristen kita pikir Tuhan hanya pakai orang-orang yang spesial. Orang-orang yang diurapi, orang-orang yang pintar khotbah. Tapi sebenarnya Tuhan itu punya panggilan buat saudara dan saya. Just one soul. Make a difference. Belum bisa khotbah di depan 100 orang, jadi berkat buat 1 orang. Belum bisa menjadi pemimpin, minimal membantu pemimpin. Belum bisa pelayanan panggung, it's okay. Rewardnya sama kok, di panggung sama di bawah panggung sama. Pelayanan sesungguhnya adalah satu jiwa kembali kepada Tuhan. I don't know about you, tapi untuk saya mau beribadah kepada Dia dan berfungsi. Karena saya tidak mau dimuntahkan, saudara. Semua orang Kristen dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yesus mengatakan anak manusia datang untuk melayani dan bukan dilayani. Yesus aja datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan hidupnya sebagai penyelamat bagi banyak manusia. Bagaimana dengan saudara? There is something wrong when we come to church and kita expect untuk dilayani. There is something wrong. It's not supposed to be that way. We are supposed to be like, aku belum bisa melayani, tapi aku bisa buang sampah loh. Aku belum bisa melayani seperti dancers, tapi aku bisa WA temenku loh, ingetin ke Cool. Aku belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa fasih ngomong di Cool, tapi aku bisa bawa makanan loh ke Cool. Tuhan sedang menjamah kita semua. Jangan jadi suam kuku, saudara. Jangan jadi orang Kristen yang gampang berkompromi. Susah sedikit kompromi. Hujan sedikit kompromi gak ke gereja. Sama kayak kota Laodikia. Dikit-dikit takut. What if? Lalu jadilah Kristen yang berfungsi. Jangan Tuhan pada saat Tuhan cicipkan hidup Aksa. Lah kok gak ada rasanya nih orang? Loh kok rasanya gak dingin, gak panas, rasanya kagak enak. Saudara-saudara mau dimuntahkan sama Tuhan? Saya berdoa jemaat UPM pada saat Tuhan datang, Dia temukan ada buah-buah yang manis. Tuhan nikmati melalui hidup kita. Just make a difference. Make a difference. Do something. Serve other people. Amin, saudara. Saya undang para pemusik untuk maju ke depan. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, saudara. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Laodikia. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, saudara-saudara. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kali yang kedua. Nah, setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, pada saat kita melakukan perjamuan kudus, bukan sekedar ritual setiap minggu pertama awal bulan, saudara. Yesus mengatakan pada saat kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, Dia mengatakan ingat akan pengorbananku. Dan di retret kemarin kita bahas, kita ingat siapa yang bertanggung jawab menyalibkan Kristus. Yaitu tidak lain adalah pemberontakan saudara dan saya. Dan pada saat kita mengambil perjamuan kudus ini, kita mengucap syukur. Saudara-saudara, jika belum mempunyai perjamuan kudus bisa angkat tangan, teman-teman ushers tolong dibantu. Ada yang belum mendapatkan perjamuan kudus, angkat tangan tinggi-tinggi. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk jemaat yang berusia
12 tahun ke atas dan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah ada yang belum mempunyai roti dan anggur? Sudah semua? Oke, kita akan mulai. Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita introspeksi dan lihat keadaan diri kita. Apakah kita orang-orang Kristen yang berkompromi? Apakah kita orang-orang Kristen yang tidak berfungsi? Dan apakah kita sungguh-sungguh hidup kudus di hadapannya? Mari kita merenung sejenak. Dan jika ada dosa-dosa yang belum dibereskan, mari kita bereskan saat ini juga. Dia hadir. Dan dikatakan pada saat kita mengaku dosa-dosa kita dan bertobat, Dia adalah Allah yang setia dan adil untuk memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami lebih mengasihi Tuhan Yesus. Dan kami lebih mengasihi satu sama lain. Ampuni kami dari segala dosa kami Tuhan. Layakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, jamah kami, penuhi kami dan layakkan kami Tuhan. Kuduskan kami semua. Tuhan, kami berdoa. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi saudara-saudara. Sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, bagi 2PM. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat 2PM dewasa muda yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengan merenungkan pencurahan darahnya di atas kayu salib. Untuk menebus dosamu dan dosaku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat 2PM yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepadanya. Shikara bala 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 bala. Kami bersyukur, bersyukur. Kami bersyukur to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No, I have decided. As for me and my house, we will serve the Lord. We will worship the Lord. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turn. Mari kita deklarasikan, katakan no turning back. No turning back. No turning back. No turning back. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudara yang dikasihi, para istri angkatlah tanganmu tinggi-tinggi. Para istri, biar kiranya engkau diberkati Tuhan menjadi tiang doa bagi keluargamu. Biar kiranya engkau membawa damai sejahtera. Engkau membawa kestabilan. Engkau membawa menjadi pribadi-pribadi yang cakap dalam mendidik anak-anakmu. Engkau menjadi pribadi yang diurapi Tuhan sehingga apa yang engkau kerjakan menjadi berhasil. Para suami angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kiranya pekerjaan tanganmu diberkati Tuhan. Apapun yang kau kerjakan di dalam pekerjaanmu, dalam mencari nafkah bagi keluargamu, menjadi saluran berkat supaya generasi berikutnya diberkati dan kenal dan takut akan Tuhan. Biarnya kau menjadi imam-imam yang bisa memimpin keluargamu
untuk mengenal dan masuk ke dalam rencana Tuhan yang paling ajaib. Anak-anak muda yang belum menikah, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan single parents. Biar kiranya di dalam masa mudamu engkau memuliakan Tuhan. Di dalam setiap langkahmu, di dalam setiap ucapanmu, di dalam setiap keputusanmu. Kiranya di dalam masa ini Tuhan memperbesar kapasitasmu. Tuhan memperbesar imanmu. Tuhan mengajukan engkau menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Engkau tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Haleluya, haleluya. Semua jemaat angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Tuhan terima kasih, kami selesaikan ibadah kami hari ini. Kami bersyukur kami belajar tentang jemaat Laodikia. Biarlah kiranya kami menjadi orang-orang Kristen, anak-anak-Mu Tuhan, yang tidak kompromi dengan dunia. Dan juga menjadi orang-orang yang berfungsi di dalam kerajaan Allah. Dan kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami bisa pulang menerima berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus ada bersama kami dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. God bless you. Selamat hari Minggu.